pagi hari ini kita akan kedatangan 3 pemateri yang akan mengulik atau membahas tentang penanganan stunting di Desa Sumber Pasir khususnya. Pemateri yang pertama yaitu ada Bu Mimin Kurniawati selaku Bidan Desa Sumber Pasir. Halo Bu Mimin, apakah Bu Mimin sudah tergabung di Google Meet ini? Sudah. Halo Bu. Alhamdulillah sudah bergabung. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Assalamualaikum untuk semua. Waalaikumsalam Bu, sehat-sehat Bu. Kemudian untuk pemateri yang kedua itu ada Mbak Kholidah Adhimah Halim selaku kader pembangunan manusia Desa Sumber Pasir. Yang ketiga ada Ibu Indah Pribadi selaku Ketua TP PKK Desa Sumber Pasir. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Itu juga yang lain ya. Alhamdulillah. Iya Bu. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama yang akan memaparkan apa itu stunting dan bagaimana cara mencegah kejadian stunting tersebut. Kepada Bu Mimin Kurniawati saya persilahkan. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Baiklah, untuk pagi hari ini materi yang pertama yaitu adalah stunting. Mengenal stunting pada anak dan bagaimana cara pencegahannya. Slide. Stunting adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya. Atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar. Yang dipakai acuan adalah kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan WHO. Jadi mengukur anak stunting itu adalah dibandingkan dengan anak seusianya. Anak-anak seusianya diukur dia itu lebih pendek ataukah lebih tinggi. Jadi mengukurnya itu harus yang seusia, jangan yang berbeda usianya. Nah, di negara Asia, Indonesia menempati posisi ketiga untuk jumlah stunting terbanyak. Pada tahun 2018, jumlahnya turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun masih ada 3 dari 10 balita Indonesia yang mengalami stunting. Penyebab stunting pada anak adalah stunting terjadi karena kurang asupan gizi pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu semenjak anak masih dalam kandungan hingga dia berusia 2 tahun. Salah satunya adalah kurangnya asupan protein. Stunting pada anak disebabkan juga pada saat kehamilan, melahirkan, menyusui, ataupun setelahnya, karena pemberian MPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisinya. Nutrisi yang buruk bisa menyebabkan stunting, juga disebabkan oleh kebersihan dan lingkungan yang buruk, sehingga anak mudah terkena infeksi. Pola asuh yang kurang baik juga memberikan kontribusi terjadinya stunting. Buruknya pola asuh orang tua seringkali disebabkan oleh kondisi ibu yang masih terlalu muda, jarak antar kehamilan terlalu dekat, ataupun psikologis dari ibu
yang belum siap untuk bisa menerima. Ini adalah bagan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan ini mempengaruhi anak menjadi stunting. Bisa juga menurunkan kecerdasannya sehingga kualitas sumber daya manusianya menjadi rendah. Stunting pada anak sejak usia dini. Nah, seperti halnya bagan garis pada yang ini, mulai dari kandungan sampai dengan dia usia 2 tahun, harus bagus asupan gizinya di 1000 hari pertama kehidupan anak. Jadi panjang tinggi badan anak harus termonitor dengan baik dan secara teratur sampai dengan dia berusia 18 tahun. Lanjut. Nah, stunting pada anak disebabkan oleh multisektor. Dia dari pembentukan konseptus, kemudian pada saat dia hamil, bagaimana pertumbuhannya, perkembangannya, asupan gizinya. Nah, pada saat dia lahir, pada saat dia neonatus, bayi, bagaimana dia pertumbuhannya, perkembangannya, asupan gizi yang diberikan selama bayi itu bagus atau tidak, itu sangat berpengaruh untuk anak bisa menyebabkan stunting sampai dengan dia berusia 2 tahun. Yang dipantau juga yaitu pada saat usia dia sekolah. Usia sekolah ini yang harus kita kejar adalah usia pra-sekolah. Kalau biasa kita sebut adalah TK, sekolah TK. Ini harus kita kejar untuk mengatasi stunting ini. Lanjut. Kita sampai pada ciri-ciri anak yang terkena stunting. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting itu satu, dia terlihat dari perawakan anaknya yang kerdil saat mencapai usia 2 tahun. Jadi pada usia anak 2 tahun itu dia terlihat lebih pendek dari anak-anak seusianya. Ada juga yang mengalami terlihat kurus, berat badannya tuh di bawah standar. Dan juga yang kedua, untuk anak stunting itu dia bisa mempengaruhi perkembangannya. Anak stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar. Sehingga prestasi anak di sekolah akan berpengaruh, baik itu dia di masa sekolah maupun di masa yang akan datang. Pada anak stunting ini, dia juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang kurang atau rendah, sehingga lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Selain itu, anak yang mengalami stunting akan lebih sulit dan lebih lama sembuh ketika sakit. Stunting juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak, sehingga dia akan rentan mengalami penyakit diabetes, hipertensi, dan obesitas.
Lanjut, Mbak. Nah, di sini kita sudah sampai pada cara mencegah agar tidak terjadi stunting. Yang pertama, gangguan tumbuh kembang ini bersifat menetap, yang artinya tidak dapat diatasi. Namun, kondisi ini sangat bisa dicegah, terutama pada saat 1000 hari pertama kehidupan anak dengan cara sebagai berikut. 1. Nutrisi ibu selama hamil menyusui harus cukup untuk zat besi, asam folat maupun iodium. Yang kedua, melakukan inisiasi menyusu dini dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Melengkapi pengetahuan mengenai MPASI yang baik dan menerapkannya. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Nah, airnya di sini perlu digarisbawahi air yang mengalir. Jadi tidak hanya air yang di dalam wadah baskom seperti itu. Sehingga untuk mencegah anak terkena penyakit infeksi. Selanjutnya yaitu rutin memeriksakan bayi dan balita ke posyandu ataupun ke puskesmas yang terdekat secara rutin agar kita bisa memantau pertumbuhannya maupun perkembangannya. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi kemungkinan terjadinya infeksi pada anak seperti cacingan, TBC, infeksi saluran kencing, ataupun diare yang berulang. Kesimpulannya, walaupun stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa diperbaiki, penanganan sedini mungkin tetap penting untuk dilakukan agar kondisi anak tidak semakin parah. Konsultasikan segera dengan dokter anak bila si kecil terlihat lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang baru untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimin atas pemaparan materinya. Mungkin sebelum kita melangkah ke pemateri kedua, mungkin saya bisa tanya-tanya sedikit ke Bu Mimin. Boleh Bu, tanya-tanya sedikit Bu? Boleh, Oh iya. disilahkan. Tadi Ibu sempat menyinggung tentang tentang jarak ideal kehamilan gitu Bu. Mungkin bisa diperjelas sebenarnya berapa sih jarak ideal untuk kehamilan itu gitu Bu? Baik, jarak yang baik untuk kehamilan itu adalah lebih dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun, kurang dari 10 tahun. Bagaimana Jadi bisa malah dipahami? Bisa dipahami? bisa Bu. Jadi Calon malah terkadang suami ketika jarak terlalu jauh nggak baik juga ya Bu untuk kehamilan ya tidak Bu? baik juga, ya benar. Jadi itu nanti kan sistem reproduksinya itu sudah lama, sudah Oh, lama oke. sekali, ya. Jadi kurang dari tidak boleh lebih dari 2 tahun, tidak boleh kurang dari 2 tahun, tidak boleh kurang dari 2 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 10 tahun. Jadi itu nanti akan beresiko. Mungkin Ibu ada kan tadi sempat menyinggung kalau balita yang
mengalami stunting itu karena kekurangan nutrisi gitu, Bu. Mungkin ada tips-tips untuk ibu hamil maupun ibu yang sedang memiliki anak yang menuju 1000 hari pertama, itu makanan-makanan seperti apa yang harus dipenuhi agar kebutuhan nutrisi itu dapat terpenuhi dan mengurangi kemungkinan terjadinya stunting gitu, Bu. Iya, baik. Kalau nutrisi, kita cukup menerapkan 4 sehat, 5 sempurna saja. 4 sehat, 5 sempurna. Hanya saja yang disesuaikan adalah teksturnya, terus jumlahnya. Kalau Noval mungkin bisa 1 piring, nanti kalau bayi cukup 3 atau 4 sendok, seperti itu. Jadi cukup memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. Oke, Bu. Terakhir nih, Bu, pertanyaan dari saya, Bu. Mungkin ada nggak sih, Bu, Ibu pernah menjumpai kader atau pasien yang masih percaya akan pantangan-pantangan dari orang-orang zaman dulu, misalnya dari entah buyutnya atau siapa, yang sebenarnya pantangan-pantangan tersebut itu malah memperbesar kemungkinan untuk kejadian stunting gitu, Bu? Eh, Kalau selama ini untuk yang mitos-mitos seperti itu saya belum menemukan. Yang saya temukan adalah kurang telaten, sibuk seperti itu. Atau mungkin mencari alasan-alasan yang lain seperti itu. Oke, Ibu, terima kasih atas materi yang telah diberikan juga untuk jawabannya. Materi kedua yang akan memaparkan peran pemerintah desa untuk menangani kejadian stunting di Desa Sumber Pasir. Kepada Mbak Kholidah Adhimah Halim, kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dengan kondisi pandemi yang semakin menggila ini. Amin. Saya ingin menjelaskan yang pertama, saya memiliki tugas di Desa Sumber Pasir sebagai wujud keseriusan desa untuk menangani stunting. Jadi tugas utama saya mendata, kemudian mengevaluasi, melaporkan data, menyampaikan ke pihak desa apa kiranya yang harus kami lakukan untuk menindak anak-anak yang terindikasi stunting. Ya Kalau mungkin Mbak sudah gimana? berapa lama sih sebenarnya Desa Sumber Pasir ini cukup aktif atau serius untuk menanggapi kejadian stunting ini? Untuk serius menghadapi stunting, kan stunting ini program pemerintah ya, dari Kementerian Desa. Kemudian dari Kementerian Desa itu mewajibkan setiap desa memiliki KPM namanya. Kader Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan yang memang fokusnya untuk menangani stunting. Itu diberangkatkan pelatihan pertengahan tahun 2019. Dari 2019 itu kemudian baru ada di sana kita dilatih untuk mendata, bagaimana caranya mendata, lalu indikator-indikator apa yang harus kita penuhi untuk mengisi data-data tersebut. Kemudian karena pandemi di 2020 awal, akhirnya pendataan juga dirubah, yang awalnya konvensional dirubah menjadi aplikasi. Jadi sampai hari ini yang kita lakukan pendataan menggunakan aplikasi. Keseriusannya ya berarti saya kira ibu kader kemudian ibu bidan juga untuk sebelum muncul istilah stunting, mulai sebelum ada stunting pun saya kira untuk concern ke penanganan gizi buruk sudah ada, Mas. Cuman ini kan lebih digencarkan di stunting ini memang. Untuk Indonesia Golden Generation 2045 kan gitu katanya ya. Siap, generasi emas 2045 ya.
Mungkin bisa sedikit diceritakan sebenarnya ketika melakukan pendataan tuh apa aja sih yang dilakukan gitu loh. Apa aja yang didata dan gimana alur ceritanya tuh gimana? Mungkin bisa diceritakan. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa menunjukkan data secara konkretnya ya. Cuman yang didata itu mulai dari nomor kependudukannya, kemudian nama, alamat, tinggi badan, apakah dia setiap bulan datang ke posyandu atau tidak, keaktifannya anak dan ibu atau ibu hamil yang datang ke posyandu, kemudian kalau ibu hamil tuh bahkan sebelum hamil ya masih remaja itu kan dapat pil FE tambah darah, itu apakah sudah mendapatkan itu atau belum, setelah itu um, BPJS punya atau tidak, jamban, ketersediaan air bersih, ya akta kelahiran itu yang kami data karena nanti kemudian ada indikator sendiri yang tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Widan bahwa untuk mengindikasi stunting kita masih menggunakan tinggi badan yang ditetapkan kita masih pada acuan WHO. Untuk indikator itu dari Kementerian Desa kita tuh disediakan semacam kayak tingkat pertumbuhan gitu. Bentar, saya tunjukkan ya. Seperti ini kurang lebih cara mengukurnya. Kelihatan nggak, Mas? Masih belum, Mbak. Tapi Belum udah kelihatan ke ya? share screen kok. Tinggal ini foto ya kalau nggak salah ya. Foto anak-anak main bukan sih itu? Main kartu kayaknya. Itu Atau apa itu? masih tidur itu loh, Mas. Oh, di saya bukan masih tidur, Mbak ini. Bukan Yesterday ya? 17:37. Bukan. Ya Ini itu, kayak lagi. ada Oh anak iya bayi iya. terlentang. Oh Ya iya itu iya. yang dia Oke, posisi sorry. tidur itu namanya tingkat pertumbuhan. Itu kan ada indikasinya Oh, tuh. oke. Indikasinya Gambar di ya. sebelahnya gitu, Mbak ya? Ini kan cewek, ini cowok. Kalau cewek sama cowok tuh beda. Jadi kita mengukurnya sesuai dengan jenis kelamin. Kemudian kita bisa mengukur indikasi stunting itu tiap kelipatan 3 bulan. Jadi usia 3 bulan, usia 6 bulan kan ada tulisannya tuh. Usia 9 bulan itu baru bisa diukur. Oke, oke, oke. Ditentukan karena di usia itulah kita bisa mengindikasi dia terindikasi stunting atau tidak. Seperti itu. Untuk Ketika indikasi, nanti seorang anak misalnya seorang balita terindikasi stunting, kemudian dari pemerintah desa apa yang langkah yang dilakukan gitu, Mbak? ya seperti yang sudah saya katakan tadi kan, kita melakukan pendataan. Apabila kita kumpulkan ini, kita konsultasikan juga ke Badan Desa, apakah benar ini, karena yang kami data itu untuk penanganan stunting 1000 HPK, jadi 0 sampai usia 2 tahun. Nanti kita bawa ke rembuk stunting. Nanti di rembuk stunting ini apa nih yang harus kita lakukan? Sampai hari ini di tahun 2000, karena 2021 ini belum saya laksanakan. Di tahun 2020 kemarin yang saya lakukan membagikan PMJ bantuan kepada anak-anak yang mendapatkan yang terindikasi stunting. Jadi saya bagi kurang lebih seperti ini, Mas. Saya baginya waktu itu sama Bu Kades, hadir ya, sudah hadir ya Bu Kades. Kayak susu, makanan, pendamping ASI, kayak gitu sih Mas. Yang kami Berarti lakukan. semua Karena bantuan yang disalurkan itu dana dari pemerintah desa atau langsung dari pemerintah pusat gitu, Mbak? dana dari pemerintah desa. Karena menurut aturan pemerintah tahun 2019 insya Allah itu dana desa tahap 3 tidak bisa cair apabila tidak ada pelaporan stunting. Jadi harus ada laporan stunting, kemudian harus ada bukti nyata bahwa kami sudah melakukan tindak pencegahan stunting, baru itu dana DD tahap 3 bisa turun.
Jadi sekarang memang stunting merupakan salah satu agenda atau kewajiban yang harus dilakukan desa gitu ya ketika ingin mencairkan dana gitu Mbak ya. Iya. Nah kan kita tahu sendiri nih Mbak, ketika mendata satu desa itu sangat banyak sekali kartu keluarga dan sangat banyak sekali warganya. Apa Heeh. kendala-kendala yang Mbak alami ketika melakukan proses pengambilan data gitu Mbak? Mungkin bisa diceritakan di sini. Kendala itu pasti ada ya, Mas. Yang pertama, karena KPM itu hanya satu desa, jujur ya sangat kesulitan di awal. Walaupun sudah sangat tertolong dengan ibu-ibu kader Posyandu, cuman karena kita mendatanya itu beda dengan datanya Posyandu. Kalau data kami kan jauh lebih rinci. Di tahun awal tuh sangat kewalahan, kemudian saya setelah tahun 2019 itu saya coba lapor ke pemerintah desa, saya minta bantuan nih solusi gimana Pak caranya supaya pendataan juga lebih akurat, dan sayanya juga karena sedesa ya, akhirnya saya dibuatkan tim untuk mendata di masing-masing area posyandu. Jadi saya punya rekan-rekan ibu kader yang lain untuk datang ke posyandu setiap bulannya, melakukan pendataan di daerahnya, kemudian data disetorkan ke saya yang input ke aplikasi, kemudian saya yang melaporkan ke kabupaten. Oke, oke. Setelah saya dengar pemaparan dari Mbak, kayaknya Mbak sering ke lapangan ya Mbak ya. Kalau menurut analisis Mbak Awalnya, nih, oke gimana Mbak? Halo, agak halo putus-putus ya, Mbak ya. iya, putus wifi-nya Mas. Gimana tadi Mbak, awalnya gimana? Iya gimana tadi pertanyaannya? Kan Mbak eh, ibaratnya sudah sering ke lapangan. Nah, Mm-mm. sebenarnya menurut analisis Mbak atau yang Mbak lihat, sebenarnya apa sih yang membuat sampai bisa terjadi stunting ini kepada anak gitu? Apakah memang ada kurangnya pengetahuan dari keluarga atau ibunya atau bagaimana gitu, Mbak? Saya rasa jawaban saya tidak jauh berbeda sama Bu Bidan ya, karena memang kadang kesadaran masyarakat kurang. Eh, yang penting makan makanan yang kurang bergizi itu masih sering saya jumpai. Jadi anak usia bahkan masih 1 tahun itu tiap hari makannya udah cilok aja itu sehari. Jarang makan makanan yang dibuat sendiri tuh jarang. Kemudian mandi, mandi masih sering banget itu. Itu udah punya kamar mandi masih ke sungai. Itu masih sering banget. Itu kan ya kita susah juga karena mungkin ada sensasi yang berbeda ya kalau paham. Kesadaran masyarakat yang masih kurang. Terus kata Bu Mimin tadi kan ada aja alasannya, itu benar itu memang. Ada aja alasannya. Saya kira gitu sih. Kalau pengetahuan, sebenarnya pengetahuan itu sekarang sangat mudah diakses. Apalagi tidak ada satupun yang sekarang tidak memegang handphone. Dan tidak mungkin handphonenya tanpa paketan. Kalau nggak ada paketan bisa wifi-nya bulurah juga gitu kan. Itu saya kira ya kata Bumi tadi masih alasan aja gitu. Kalau dibilang apa yang membuat eh, stunting ini masih ada ya kesadaran. Memang ada di beberapa daerah di Indonesia yang memang karena kemiskinan parah atau karena memang kondisi alam yang kurang memadai. Akan tetapi kalau di desa Sumber Pasir secara khususnya, saya kira ya kurang terbukanya mindset masyarakat di era yang sudah 5.0 ini mungkin ya. Berarti ini Masih kembali lagi kepada mindset warga desa tentang bagaimana seharusnya memperlakukan anak gitu ya. Mungkin secara pengetahuan iya, mereka sudah tahu, tapi untuk mengimplementasikannya atau menerapkannya agak sulit mungkin ya. iya, mungkin mungkin seperti itu. Kemudian Mbak, ini kan yang saya tahu ada Mm-mm. kaitan yang sangat erat antara kejadian stunting dan juga kondisi ekonomi sebuah keluarga. Nah, apakah masa pandemi COVID ini, apalagi yang kita tahu sering adanya PPKM sehingga sedikit mempersulit beberapa keluarga untuk mencari nafkah,
itu berpengaruh dengan kejadian stunting di Desa Sumber Pasir gitu? Memang saya akui untuk pandemi COVID ini mempengaruhi di seluruh sektor, bukan hanya dari sisi kesehatan, ekonomi, itu semua terpengaruh, Mas. Tapi untuk stunting dari hari ke hari, malah menurut pendapat saya, kondisinya sekarang masyarakat karena sedang pandemi, jadi lebih sadar yang kita konsumsi, lebih sering, tahu sendiri kan ya, bear brand sampai kayak gimana tuh kan, nyari bear brand sampai habis-habis. Itu masyarakat lebih sadar sekarang karena pandemi. Banyak PHK, masyarakat masih bisa lah mencukupi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak dengan makanan yang mewah, akan tapi makanan penuh gizi itu masih bisa. Saya kira malah di pandemi ini mereka sadar untuk kita harus jaga kesehatan supaya tidak terpapar virus. Berarti bisa disimpulkan secara tidak langsung pandemi ini malah membantu warga untuk lebih peka gitu ya dengan keadaan lingkungan dan keadaan kesehatan gitu ya. Sebagian besar seperti itu, Mas. Oke, oke. Kalau untuk penyaluran dana itu seperti apa sih, Mbak? Pengambilan keputusannya ketika memutuskan apakah anak ini stunting dan harus mendapatkan bantuan, itu dasar keputusannya itu apa gitu, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Saya kan mendapatkan data dari Posyandu. Saya mendapatkan data dari Posyandu yang berhak mengatakan anak ini terindikasi stunting atau tidak, kan saya mendapatkan data dari UBIDAN. Melalui kader-kader stunting yang mendata khusus untuk stunting. Kalau saya tidak berhak mengatakan bahwa anak ini stunting atau tidak. Saya hanya mengacu pada tingkat pertumbuhan. Apabila dia berada di garis merah, berarti dia terindikasi stunting. Itu saya bawa ke rembuk stunting. Jadi setiap tahunnya itu kita ada rembuk stunting untuk menentukan siapa saja yang anak-anak yang terindikasi stunting. Kemudian saya juga diskusi dengan pemerintah desa, dengan Ibu Ketua PKK juga, dengan kader-kader, Ibu Bidan juga. Siapa ketika Ibu Bidan sudah, ya udah anaknya ini. Nanti dari anggaran yang sudah ditetapkan itu kita bagi ke yang memang pantas untuk menerima. Oke. Beberapa kali Mbak sering mengucapkan tentang rembuk stunting gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu rembuk stunting itu apa, mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Stunting itu intinya kita berembuk kendala apa saja yang kita hadapi di lapangan, kemudian kita bawa ke rembuk itu untuk kita cari solusinya. Dari kendala ini, kemudian anak stunting yang seperti anak yang terindikasi stunting, nanti kita apakan. Solusi dari pihak desa seperti apa, itu rembuk stunting. Rembuk stunting ini bisa dibilang yang merumuskan gitu ya, apakah ini kemungkinan terjadi stunting atau tidak gitu ya. Iya, intinya Oke, semua tapi kendala yang kita hadapi, kita selesaikan di rembuk stunting. Kan ada laporan-laporan dari kader yang nanti kita terima, kita rembukkan dengan pihak desa, bagaimana solusinya. kalau dari rembuk stunting sendiri itu melayani ini nggak sih Mbak, pertanyaan-pertanyaan dari warga desa mengenai stunting, selain mungkin dari bidan desa bisa Sorry, melalui Kak. rembuk stunting atau media lain gitu selain bidan desa gitu Mbak. Rembuk stunting ini lebih ke kader-kader kesehatannya ya, karena kan masyarakat itu akan berkeluh itu ke kader-kader kesehatan. Nanti dari keluhan-keluhan itu sama kader-kader diangkat ke rembuk stunting, baru kita rembukkan dengan pihak desa gitu sih, Mas. Oke, oke. Siap, siap, siap. Mungkin itu saja atau mungkin ada dari Mbak yang ingin masih belum disampaikan gitu? Entah Kurang pesan lebih terakhir seperti atau itu, masih Mas. ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang hadir di acara ini. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak ya. Oke, Kurang lebih terima seperti kasih itu banyak sih. Nanti Mbak mungkin kalau atas ada pertanyaan. ya mungkin
bisa langsung hubungi Mbak gitu ya. Iya. Selanjutnya, pemateri yang terakhir adalah Ibu Indah Pribadi yang akan memaparkan peran wanita dalam penanganan stunting di Desa Sumber Pasir. Kepada Ibu Indah, saya persilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sapa dulu ya yang saya hormati ini selaku Bidan Desa Sumber Pasir, di Polisi selaku PKN Desa Sumber Pasir, teman-teman dari KKN Unitas Negeri Malang yang saya banggakan dan tak lupa yang saya banggakan dan saya cintai ibu-ibu kader maupun ibu-ibu pengurus PKK yang hadir pada Google Meet pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Gimana kabarnya? Masih sehat semua? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Bicara tentang stunting, apa itu stunting, ciri-ciri stunting, penyebab stunting, itu sudah dijelaskan oleh Mimin selaku Bidan Desa Sumber Pasir dengan jelas dan di mana peran pemerintah desa dalam penanganan stunting itu sendiri, karena memang stunting adalah merupakan program prioritas pemerintah di mulai tahun 2019 sebelumnya itu nanti pemerintah ingin menurunkan dari 37% nanti di 2024 itu menjadi 50%. Kalau kita ngomong Indonesia 25-30 tahun kemudian, berarti kita ngomong ke anak-anak kita yang hari ini dari lahir sampai usia 3 tahun. Kenapa stunting itu terjadi? Karena 30 tahun lagi Indonesia itu sudah bukan milik saya lagi, itu adalah milik anak-anak kita, benar nggak? Mungkin dari mas-mas mbak-mbaknya KKN itu juga nanti gimana Indonesia ke depannya, itu sudah di tangan-tangan ini. Jadi 30 tahun lagi, 25 tahun lagi sudah bukan di tangan saya. Makanya kenapa stunting itu sekarang digalakkan. Dia generasi yang ada di terutama di Desa Sumber Pasir dan di Indonesia menciptakan generasi yang sehat dan pintar. Karena bagaimanapun stunting itu nanti mempengaruhi AQ, tidak hanya pendek atau lambat pertumbuhan, karena yang lebih terburuknya itu AQ. Nah, kalau AQ anak-anak kita di bawah rata-rata, Indonesia di ketinggalan nanti di 10 tahun kemudian. Berapa kegiatan yang sudah kita lakukan di khususnya saya selaku ketua tim penggerak PKK. Jadi TP itu tim penggerak PKK di Indonesia. Tadi dari ini juga menyampaikan pengasuhan anak yang kurang baik itu memang salah satu penyebab edukasi. Kenapa begitu? Karena memang calon ibu. Nah, misalnya kalau kita jangan dulu, perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, manda ya nanti di pawon, di dapur, di sumur, ya gitu. Tapi kita calon ibu. Ibu itu adalah, ya namanya ibu, itu nanti kan mau dibawa anak kemana? Anak kita. Karena kalau kita bicara stunting, kalau anak kita itu, kamu kok kurus, kok sakit-sakit, dan pasti itu perempuan yang kita lakukan. Bapak itu syukurlah yang kedua bapak ya. Jadi tidak disalahkan, pasti ibunya lain gitu. Lebih dari pandangan awam itu lebih ke kita menyalahkan seorang ibu atau perempuan itu. Oh anaknya di sini, pengasuhan yang kurang baik itu adalah kurangnya dia. Padahal kalau kita sarjana, sekarang itu kalau sarjana hanya di rumah aja, itu jangan kecil hati atau jangan minder. Misalnya sarjana tapi kok di rumah aja, tapi kita jadi guru buat anak-anak kita. Kita menciptakan generasi penerus bangsa ini. Kalau kita sarjana, anak saya
harus lebih dari itu. Gitu. Jadi pengasuhan yang baik, tentang pengetahuan itu yang penting. Oke, kita dibantu mungkin ada orang tua yang membantu, ada mungkin yang harus kita bekerja dengan membantu rumah tangga yang membantu kita menentukan. Tetapi pengawasan yang kita lakukan di orang tua. Terus yang kita lakukan juga salah satunya adalah upaya atau penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau sehat yang pasti kita kampanyekan di tiap-tiap kelompok, di RT, di RW, jemaah yang terlibat maupun asli. Gimana gerakan masyarakat hidup yang sehat. Jadi kita disampaikan oleh Bimin, THBS adalah penting karena sanitasi yang kurang baik juga menyebabkan peningkatan kesehatan tubuh, anak, dan kaki. Itu sudah kita lakukan kegiatan posyandu 3 bulan yang dibantu dengan kita punya 50 kader-kader kesehatan di desa yang tersebar di Kabupaten. Itu yang membantu kita tiap bulan dalam melaksanakan memantau kesehatan tubuh anak dan balita. Dan layanan KB, tapi ini juga sudah menyampaikan KB di sini itu lebih ditekankan itu perencanaan yang matang untuk mengatur jarak kelahiran. Bukan kita melarang 2 anak cukup, jadi kan isi anak-anak di sini, saya bekerja untuk anak, masih anakku aku tidak cukup. Tapi sekarang itu lebih kita mengatur jarak untuk lebih matang. Salah satunya juga penindakan menikah di usia dini. Itu juga salah satu penyebab stunting karena di Undang-Undang Nomor 16 2019 pria maupun wanita minimal usia untuk pernikahan 19 tahun. Jadi siapa yang sudah usia 19 tahun atau lebih itu sudah boleh menikah sesuai undang-undang. Karena kalau dari hasil itu usia 19 tahun itu organ reproduksi terutama calon itu sudah meningkat. Kalau kurang dari 19 itu kurang sehingga ya dikasih maksudnya nanti memang usia stunting ini tidak kita nilai dari setelah anak itu lahir, tapi tidak usia 0 setelah itu terus itu tidak mengenai organ reproduksi itu harus benar-benar. Jadi usia minimal untuk menikah berusia 19 tahun. Salah satu kegiatan BKK juga percepatan gizi masyarakat dengan pemberian makanan tambahan baik untuk ibu hamil maupun balita yang kita yang kita sebut dengan stunting itu tadi atau di bawah dari ini. Jadi ibu hamil yang kita pantau sesuai dengan bantuan ibu hamil yang kita ingin dibantu dengan ibu hamil. Ibu hamil ini dengan resiko tinggi itu tingginya sudah mungkin 35 tahun ke atas, jarak kehamilan itu terlalu dekat maupun terlalu panjang, itu namanya ibu hamil yang beresiko tinggi. Itu kita support dengan bantuan DMT, itu makanan-makanan yang bergizi. Terus bantuan DMT juga untuk balita yang di bawah garis merah, maksudnya tidak sesuai dengan usia berat badan dengan usianya, juga kita bantu dengan makanan-makanan bergizi. Itu sudah kita lakukan. Terus pengendalian penyakit, memang pengalaman saya juga mungkin pengalaman ibu-ibu kader yang di sini sudah mungkin anaknya sudah besar yang hadir pada pagi hari ini. Kalau orang dulu itu kalau anak kita belum 1 tahun itu mesti sakit mau keluar gigi sakit, mau jalan sakit, mau pintar ngomong juga sakit. Tapi sekarang itu kita tetap harus waspada, tidak boleh menyepelekan. Dari itu ini mungkin mau berangkat, nggak apa-apa, biasa kita tetap kita pengamati itu pengendalian sakit karena usia 1
tahun. Kalau anak terlalu sering sakit, itu nanti perkembangan otaknya juga akan menurun. Jadi setiap ada peluang sakit, minimal di desa pasti ada bidan desa, ada perawat desa, kita konsultasikan kenapa kok gitu. Kalau dibilang oh nggak apa-apa ini mau begini, yang penting sudah kita konsultasi. Nah, yang berikutnya kita beberapa kali kita berikan di pelayanan kesehatan polindes desa, kita ada optimalkan layanan ANC atau antenatal care, pelayanan selama masa kehamilan dan postnatal care, yaitu pelayanan setelah ibu melahirkan. Itu kadang banyak disepelekan oleh ibu. Jadi selama hamil memang mereka aktif gitu, tapi setelah melahirkan dia tidak aktif, kematiannya diaktifkan. Jadi itu tidak penting untuk ibu. Dan juga ini, yang itu kalau anak pertama ini ibu itu selalu banget, sedikit ada keluhan konsultasi, sedikit ada keluhan konsultasi. Tapi nanti anak kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin kelima, kayaannya biasa. Padahal setiap anak, setiap kehamilan itu berbeda. Mungkin waktu hamil anak pertama kita umurnya masih 20 tahun. Tapi hamil yang kedua anak umur 25. Hamil yang ketiga usia anak 30. Makanya tetap kita tidak boleh menyepelekan kehamilan dan walaupun kita sudah hamil ketiga atau yang sedikit. Jadi kita harus tetap gimana supaya anak yang kita lahirkan itu sehat. Sebenarnya kalau kebanggaan seorang ibu itu kan yang lahir sehat, yang sehat. Terus yang terpenting juga karena stunting juga karena sanitasi yang kurang baik di desa Sumber Pasir tidak ada bantuan sanitasi atau NPK bagi masyarakat yang belum punya NPK sendiri di rumah. Tetapi itu tadi yang disampaikan oleh Bu Lila tadi, kadang itu kalau masalah NPK itu lebih ke budaya. Karena dari beberapa kali saya melihat ke lapangan, orang itu sebenarnya sudah punya jamban atau WC, bahkan lumayan memadai. Cuma mereka itu katanya justru kalau ke sini, entah ada apa di sini itu, saya tidak tahu. Nah, padahal sanitasi yang kurang baik, itu juga memperburuk kesehatan fisika. Ketika kita sudah programnya sudah mulai 2013 kemarin, ada strategi kita untuk yang sedang mempunyai NPK itu besar dengan standar itu mereka tidak mengurangi untuk pergi ke sinergiasi. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sedikit tentang penanganan stunting di desa Sumber Pasir, khususnya peran saya selaku ketua tim penggerak desa. Semoga usaha kita bersama dalam penanganan stunting di tengah-tengah pandemi COVID yang semakin tinggi merosot ini, dengan keterbatasan yang ada, memang kita harus memotong anggaran-anggaran di semuanya, kita masukkan ke anggaran COVID semua. Dengan keterbatasan ini semoga kita bisa menurunkan investasi dari 30% ke 40% nanti di tahun 2024 sesuai dengan program prioritas pemerintahan Indonesia saat ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Mungkin sebelum melanjutkan, saya mau tanya duluan nih Bu ke Ibu. Cintanya ya Bu. Kan kita tahu sendiri nih Bu, tentang pemberian ASI oleh ibu itu akan membantu pengurangan kejadian stunting gitu ya Bu. Misal zaman sekarang ini Bu, banyak sekali orang tua yang ingin instan, ingin praktis, jadinya anaknya dikasih susu dot aja ya, bisa dikasih ASI, mungkin sibuk kerja atau bagaimana gitu. Bagaimana pendapat dari Ibu? Kalau ASI memang penting untuk anak usia 9 tahun itu. Tapi kalau untuk ibu yang bekerja,
dan sekarang sudah bisa disiasati dengan di pompa itu. Halo, sudah dengar suara saya? Sudah, Bu? Ya. Tapi yang lebih terpenting lagi, kita seorang ibu, kalau lagi menyusui, itu memang psikologi seorang ibu harus juga sehat. Bisa dipahami kan psikologi ibu yang sehat, karena produksi ASI juga dipengaruhi oleh psikologi juga makanan yang kita makan. Kalau psikologi kita terganggu, makanan yang kita makan juga kurang, pasti ASI yang kita keluarkan juga kurang baik. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi tetap ASI bisa dipompa. Kalau memang ada seorang ibu yang dengan terpaksa tidak bisa memberi ASI, ya terpaksa harus kita kasih susu tambahan, tapi bukan susu berulang ya. Tapi tetap, jadi yang terpenting ya tadi ikatan seorang ibu, sentuhan seorang ibu itu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin itu saja agenda acara kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada Bu Indah atas materinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Mbak Holida atas materi yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bu Mimin. Kami dari panitia KKN Universitas Negeri Malang meminta maaf bila memang ada kurang lebihnya dalam acara ini. Setidaknya kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada acara hari ini adalah stunting bukanlah masalah pemerintah, bukanlah masalah desa, bukanlah masalah keluarga, tapi stunting adalah masalah kita semua, karena stunting sangat penting untuk anak kita, karena anak kita akan memimpin masa depan. Maka cegahlah stunting untuk negara kita, untuk bangsa kita, dan untuk anak kita yang demi masa depan yang lebih cemerlang. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya.